Dalam sejarah pun mengatakan bahwa Nabi kita jarang sekali makan malam, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ternyata hasil riset dalam ilmu kesehatan pun membenarkan apa yang dikerjakan oleh Nabi, di mana seseorang yang punya kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam akan terjadi gangguan metabolisme tubuh, meningkatnya racun di dalam sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Tema yang akan kita angkat hari ini tadi sudah saya sampaikan, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ya, jadi banyak yang tanya kepada saya, "Dok, kenapa penyakit diabetes saya tidak sembuh-sembuh? Ya, harus minum obat seumur hidup. Ya, kenapa penyakit asam urat, hipertensi juga begitu?" Ya, ya pastinya di sini mungkin di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mengidap penyakit diabetes. Ada ya? Ada 3 jawaban Bapak Ibu sekalian, kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan. Ya, jawaban pertama karena gaya hidup kita yang keliru. Jadi bicara penyakit kronis, itu selalu berhubungan dengan lifestyle atau gaya hidup kita yang salah. Ya, sesungguhnya kita sebagai Muslim sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Muhammad SAW adalah termasuk manusia, salah satu manusia yang paling sehat di muka bumi. Bukan begitu Pak Ustadz? Ya. Menurut sejarah yang saya baca, sakitnya beliau ini seumur hidupnya baru 2 kali. Ya, yang pertama di saat beliau perang, ya ini sejarah ya. Jadi di saat Nabi sedang beristirahat di salah satu tenda dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu wanita dari kaum Quraisy menyamar dan memberikan sepotong daging. Ya mungkin kita pernah dengar cerita itu ya. Dan ternyata daging tersebut sudah diberikan racun. Ya pada saat itu Nabi sempat makan dan sempat sakit keras beberapa hari. Bahkan ada sahabatnya pun yang sampai meninggal akibat dahsyatnya kekuatan racun tersebut. Nah, itu cerita sakitnya Nabi yang pertama. Lalu sakitnya Nabi yang kedua di saat beliau mau wafat, Bapak Ibu sekalian. Beliau sehat tidak diberikan secara gratis. Beliau sehat karena banyak ikhtiar yang beliau lakukan. Ya. Ada satu buku yang menarik yang perlu menjadi bacaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Judulnya adalah Sehat ala Rasulullah. Ya. Di situ banyak diceritakan bahwa ikhtiar yang beliau lakukan dalam rangka menjaga kesehatan itu banyak sekali. Kita sering mendengar Rasulullah makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Sisakan perutmu untuk 1/3 makanan, 1/3 air dan 1/3 udara. Artinya di sini konteksnya adalah makan jangan berlebihan. Itu akan meningkat 4 kali lipat. Ya, jadi di sini makan malam itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia termasuk penderita prostat tertinggi di Asia Tenggara, di mana bapak-bapak yang sudah usia di atas 60 tahun, hampir 40% terkena penyakit hiperplasia prostat. Ya, jadi pembengkakan prostat. Dan Bapak Ibu tahu apa salah satu penyebab dari penyakit prostat? Ada yang tahu? Salah satu penyebab dari penyakit prostat adalah kebiasaan kencing secara berdiri. Sementara Nabi kita pun sudah mencontohkan ya. Ya kalau tidak salah kencingnya beliau ini, maaf ya, itu jongkok ya Pak Ustadz ya. Dimana penjelasan secara medis, jika kita kencing berdiri Pak, itu masih akan ada sisa. Jadi masih ada sisa air seni di dalam kandung kemih. Tapi kalau kita kencingnya jongkok, itu akan dibantu tekanan oleh otot-otot pinggul untuk menekan kandung kemih sehingga air seni akan keluar secara tuntas. Nah, kalau masih ada sisa di dalam kandung kemih ini akan memudahkan potensi infeksi. Infeksi saluran kencing inilah yang menyebabkan infeksi di dalam prostat. Contoh banyak sekali yang mungkin Rasulullah ajarkan kepada kita tapi tidak kita lakukan hari ini.
Ya, salah satu contoh lainnya Rasulullah mengunyah dalam satu sekali kunyahan itu sampai dihitung 33 kali. Betul ya Pak? Ya, hari ini kita kalau ngunyah berapa kali Pak? Kayak ular Pak, 2-3 kali kunyah sudah ditelan ya. Ya, sekali lagi banyak sekali apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, tapi mungkin kita belum menjalankan ya hari ini. Saya ada satu cerita Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran buat kita. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh seorang ibu-ibu usia kurang lebih 55 tahun, sakit gangren diabetik. Bapak Ibu tahu sakit gangren diabetik itu apa? Penyakit diabetes. Ya, kebetulan beliau mengidap penyakit diabetes sudah 8 tahun, dan 6 bulan terakhir ada luka di kaki yang terus membusuk, tidak sembuh-sembuh. Jadi telapak kakinya itu sampai mata kaki itu menghitam, bahkan waktu datang ke klinik saya itu, maaf, jari-jari kakinya sudah mulai copot satu-satu ya. Beliau mengatakan bahwa sudah berobat kemana-mana, bahkan dokter di rumah sakit yang beliau kunjungi mengatakan ini kaki sudah tidak bisa diselamatkan dan harus segera diamputasi ya. Beliau bertanya kepada saya, "Dok, apakah tidak ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus dipotong? Kalau ada dokter, tolong resepkan obatnya apa?" Apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian, metode pengobatan holistik bukan mengobati akibat, tapi mengobati penyebab dari sakitnya beliau. Ya, kebetulan klinik RSAI pun didukung dengan teknologi. Salah satu teknologi yang kami punya adalah teknologi medical check up dengan pengobatan secara holistik tentunya, karena memang alat ini tidak ada di rumah sakit maupun di laboratorium. Alat ini kami temukan waktu kami masih belajar di Beijing, di mana salah satu kelebihan alat tersebut dapat memeriksa 250 pemeriksaan dalam waktu hanya 5 menit. Jadi ini ada kabar baik buat bapak-bapak, ibu-ibu yang takut sama jarum suntik ya, karena tanpa harus dikeluarkan darahnya, tanpa harus dikeluarkan darah Bapak Ibu, alat tersebut mampu mendeteksi 250 kelainan yang ada dalam tubuh kita ya. Alat tersebut memeriksa tubuh lewat gelombang energi, di mana tubuh manusia ini seperti lampu ya. Lampu ini ada 2 unsur Bapak Ibu sekalian, unsur fisik dan unsur energi yang saling berkaitan. Fisiknya harus baik, bohlamnya harus baik, tidak boleh pecah ya, kabelnya pun tidak boleh ada yang putus, tetapi tidak bisa nyala kalau tidak ada listrik. Betul, dua-duanya ini harus saling mempengaruhi. Kalaupun ada listrik, belum tentu bisa menyala secara normal jika listriknya dayanya berlebih. Lama-lama itu lampu akan pecah, ataupun dayanya berkurang. Kalau orang Jawa bilang bleret lampunya. Ini yang terjadi dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Tubuh manusia ini dipengaruhi oleh 2 unsur, unsur fisik dan unsur energi. Mengapa jantung bisa berdetak ya? Itu pastinya ada 2 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah fisik jantungnya harus baik Pak. Jadi mulai dari ototnya, katupnya, pembuluh darah koronernya itu harus baik. Tetapi belum tentu bisa berdetak secara normal jika kelistrikan yang masuk dalam jantung tersebut itu pun bermasalah.